saya baru saja katakanlah menjejak, berusaha yang terbaik, tapi kemudian waktu itu di awal-awal program Kartu Prakerja banyak yang berpikir negatif tentang prakerja. Ketika kita bicara pandemi dan dampaknya, tiba-tiba orang kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kemudian pendapatan itu berkurang 2/3, itu nyata. Ada kalanya saya nangis, tapi ketika saya nangis ya udah tutup pintu, nangis aja, teng gitu, habis itu keluar. Oke guys, gimana guys? Kita ada masalah ini. Yang membuat prakerja itu berhasil adalah sobat-sobat prakerja itu sendiri. Kisah-kisah suksesnya itu wah luar biasa. Seorang cleaning service di Ternate sekarang sudah menjadi kerja di MCR. Dan akhirnya semangat itulah yang mungkin terbawa sehingga ketika Ibu Deni dipercayakan untuk mengepalai Kartu Prakerja, dan ini proyek yang luar biasa yang pastinya tidak mudah, tapi ya karena mungkin memang udah mentalnya tangguh, kuat, selalu cari strategi dan komitmen, dan akhirnya itu bisa berubah menjadi Kartu Prakerja sekarang. Yang pasti kerja kerasnya itu pasti kebawa ya. Saya ngerasa bahwa saya kerja kayak begini mungkin itu dibentuk dari dulu itu 6 tahun kerja keras seperti itu. Tapi di sisi yang lain adalah juga banyak hal yang diperjuangkan ya dalam program Kartu Prakerja ini, terutama di masa pandemi. Dan itu adalah saudara-saudara kita. Dan mereka tuh nyata. Mereka bukan numbers. Kalau kita bicara poverty atau curve, tapi ketika kita bicara pandemi dan dampaknya, tiba-tiba orang kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kemudian pendapatan itu berkurang 2/3, itu nyata. Ketika orang kemudian cemas karena tidak bisa membayar cicilan yang mereka sudah komitmenkan dulu-dulu, cicilan rumah, kemudian cicilan kendaraan, elektronik, atau kemudian mereka sudah ingin membangun rumah tangga, atau mereka sedang menantikan buah hati yang pertama, membayangkan pendidikan mereka, uncertainty itu loh, itu nyata. Karena itu ya ketika diberikan amanah dan saya menerima amanah ini, ya lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau saya kemudian gagal melaksanakan tugas ini, maka tadi orang-orang yang itu bukan numbers, itu pasti akan susah. Jadi bagaimana kita bisa melakukan itu secepatnya. Nah yang penting di sini yang berbeda dengan PhD adalah kalau PhD mungkin itu individual performance ya. Kalau saya sekarang ini adalah bagaimana teamwork. Kita bisa membentuk tim secepatnya, dan membentuk tim cepat itu penting banget. Sekarang saya jadi ngerti bahwa ya orang baik semoga aja menarik orang baik yang lain. Jadi ketika waktunya itu sangat mepet dan kita butuh untuk kemudian punya teman-teman inti yang melaksanakan ini itu, dan mereka padahal belum menjadi pegawai prakerja, artinya belum dapat gaji dari prakerja, tapi kemudian mereka dengan sangat ya mudah ya mengulurkan tangan untuk membantu. Itu menurut saya bukan hanya reputasi kita yang baik, yang moga-moga itu menarik mereka, dan misi dari program Kartu Prakerja juga, tapi juga saya pikir blessing dari langit ya. Kalau itu tidak diberkati Tuhan ya kita mau ngapain ya kayaknya juga pasti nggak bisa berhasil gitu. Dan alhamdulillah kan masyarakat kemudian menyambut, dan saya lega banget. Survei dari Ipsos belum lama ini 2 minggu menanyakan 2 pertanyaan gede, yang itu satu-satunya mungkin yang membandingkan antara program bantuan yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi. Mereka menanyakan yang nomor 1, program apakah yang Anda terima dari pemerintah selama masa pandemi. Program Kartu Prakerja itu yang jawab persentasenya adalah paling tinggi. Kemudian yang kedua, dari semua bantuan yang diterima dari pemerintah, program manakah yang Anda paling rasakan manfaatnya? Prakerja juga yang paling tinggi. Nah jadi dalam waktu yang sangat cepat 16 bulan kita kayaknya sudah kena di kulitnya rakyat, di hatinya rakyat. Saya pikir itu saya merasa ada gunanya saya hidup di dunia ini dan sekolah 6 tahun yang tadi itu ada gunanya kayaknya, Meli. Coba deh kalau saya mungkin nggak dipukulin sama dosen saya supaya lebih logical gitu, kalau membuat policy itu yang logical atau apa tuh mungkin gitu. Dan proses yang berat tadi itu yang tadi Mary sebutkan, ketika master kan 1 tahun ini kemudian PhD 6 tahun, itu membuat saya kemudian jadi insya Allah ya ini humble. Karena
ada orang yang kemudian dari kesulitan itu apakah runtuh ataukah kemudian dia akan emerge. Iya, Dari apakah runtuh kepompong, atau tumbuh? Iya, kepompong ya kan? jadi kupu-kupu ya. Iya. Saya berharap jadi kupu-kupu, bukan kupu-kupu busuk ya. Ya jadi kupu-kupu betul, untuk kemudian ya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, dan sekali lagi ya humble itu. Karena ternyata sehebat kamu apapun ada yang lebih tinggi lagi, ada Iya. hal-hal yang kamu nggak pahami, nggak kuasai dan segala macam. Bertemu dengan teman-teman saya yang pintar-pintar tadi yang saya bilang dari Cina sama bekas Soviet itu pinternya minta ampun, saya juga heran tuh orang makannya apa gitu. Tapi ya sekali lagi ada orang yang Humble. kemudian melalui kesulitan dia jadi sombong, tapi insya Allah lah saya juga pingin Mary kalau melihat saya udah mulai sombong, ingetin nih ya, kan kamu punya nomor HP saya atau apa, karena saling mengingatkan itu baik, dan mengingatkan tandanya sayang. Jadi jangan sampai saya lupa diri dah dari katakanlah keberhasilan demi keberhasilan, atau ketika mengatasi rintangan bukannya bersyukur dan belajar dari ya segala macam proses yang sulit itu dan menjadi lebih humble, tapi ada orang yang malah jadi sombong. Dan saya nggak mau yang tipe yang seperti itu sih. Kita harus sama-sama saling mengingatkan ya. Itu juga yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri, karena saya selalu percaya hidup itu kan pasti akan selalu ngasih kita ujian. Kalau pas kita lagi susah, ya kekuatan hati kita yang diuji. Tapi kalau kita sukses, ya kerendahan hati kita yang diuji, gitu kan. Masih rendah hati nggak, masih mau humble nggak, masih mau berproses nggak, gitu kan, dan seterusnya. Betul, jadi ya tergantung ujiannya pasti berbeda-beda. Tapi ya itu ujian setiap tahap proses kita ya. Betul. Saya pikir semua orang ya itu ada proses naik turunnya. Semua orang, terlepas dari posisi kita apapun lah. Kadangkala kita katakanlah dengan kesederhanaan berpikir bahwa yang itu kayaknya enak ya. Enggak juga. Dramanya itu 1001. Tapi memang kita kan sekali lagi tadi ya, kadangkala ketika kita harus menjadi pemimpin, kamu harus kuat, kamu harus jauh lebih kuat. Apalagi ketika kemudian tim kamu sendiri bersandar pada kamu, atau kemudian mereka bertanya pada kamu. Jadi gitu. Ketika kita ada kalanya saya nangis, tapi ketika saya nangis ya udah tutup pintu, nangis aja, teng gitu, habis itu keluar. Oke guys, gimana guys? Kita ada masalah ini, pembohong deh. Padahal sebenarnya dramanya banyak banget, tapi ya harus kemudian cepat gitu ya, tidak boleh terlalu mengkonsum emosi kita. Jadi stability of mind itu sangat penting untuk seorang leader. Oke deh, karena kalau enggak kemudian kita terlalu dikuasai emosi dan kita tidak bisa berpikir logis. Bahkan untuk prioritize problem apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita selesaikan terlebih dahulu, dan bagaimana itu dilakukan solusinya, itu nggak bisa mikirnya clear gitu. Jadi saya juga masih terus belajar, Mary, untuk mengatasi emosi, untuk kemudian lebih sabar, dan kemudian pakai kepala dingin seperti itu. Apa titik terendah yang pernah Bu Denny alami mungkin? Kalau titik terendah pada saat berproses kuliah ya 37,5 itu sampai hafal saya. Kalau di saat-saat pandemi ini mungkin? Kalau di saat pandemi ini mungkin titik terendahnya adalah ketika saya baru saja katakanlah menjejak, berusaha yang terbaik, tapi kemudian waktu itu di awal-awal program Kartu Prakerja banyak yang berpikir negatif tentang prakerja. Saya tidak tahu bagaimana katakanlah mengatasi misunderstanding dan pemberitaan yang luar biasa seperti itu, sehingga kemudian membangkitkan semua lembaga-lembaga pemeriksa. Saya hanya seorang ekonom biasa. Saya terpanggil untuk membantu masyarakat di masa pandemi ini dengan program yang saya yakini secara desain itu benar. Tapi kan desain itu kan sekali lagi deductive logic. Belum kita injek pada implementasi. Implementasinya baru jalan, kemudian ya terjadilah pemberitaan seperti itu. Di saat yang sama padahal ini masyarakat butuh, tapi di sisi yang lain berhenti, kalau kamu lanjut kamu salah. Jadi benar-benar helpless. Dan di sini ada yang mengatakan nggak butuh kita itu hero, karena kalau kita jadi hero untuk membantu masyarakat, tapi ujung-ujungnya kita yang kemudian dianggap salah karena aturan anggaran negara dan segala macam, walaupun kita tidak mengambil 1 rupiah pun itu bisa salah. Jadi pada saat itu benar-benar menurut saya, ini di satu sisi nggak tahan ngelihat penderitaan masyarakat,
mereka butuh segera yang 600.000 kali 4 itu, di sisi yang lain saya nggak bisa sekedar mengucurkan ke sana. Karena ya itu tadi, things can happen. Jadi saya harus hati-hati di situ, merasa kemudian helpless. Ingin menolong tetapi tidak bisa menolong. You punya power tetapi you merasa powerless. Saya pikir semua pejabat publik mungkin merasakan itu, titik terendah itu. Apalagi pada saat itu juga ketika beberapa teman inti gitu ya, itu juga kemudian agak gamang karena mereka dari sektor swasta. Kita kalau dari sektor swasta, uang itu terbatas, tapi yang penting adalah dioptimalkan hasilnya. Kita terbiasa agresif dan berani untuk eksperimentasi for results. Tapi kalau government itu kita nggak bisa melakukan itu. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Harus accountable ya. Iya, dan accountability-nya itu berbeda. Jadi saya tahu apa sih yang harus dihadapi dengan segala macam katakanlah prosedur, dan kita harus tetap prosedur. Walaupun niatannya baik, tapi kalau prosedurnya kemudian dilanggar, itu kita bisa kemudian kena masalah. Dan kita tidak pernah kan, Mary sebagai seorang profesional PhD, kamu mau bantu masyarakat, tapi kamu tidak pernah berpikir dalam metrik resiko yang harus resiko lelah, sebelin sama netizen, kemudian ini disalah mengerti. Ya kan? Tapi kalau resiko kemudian sampai dengan berhadapan dengan penegak hukum, apalagi kita tidak mengambil uang itu. Nah, tapi sekali lagi ini hal yang saya harus pelajari, dan saya ingin belajar cepat, dan saya ingin untuk juga tetap selalu diingatkan. Dan saya berterima kasih banget bahwa banyak sekali teman-teman termasuk dari penegak hukum juga yang kemudian juga memberikan masukan-masukan supaya kemudian deh, kita pingin cepat, kita pingin bantu masyarakat, tapi tetap dalam koridor yang itu sesuai dengan aturan negara, seperti itu. Dan bagaimana cara Bu Denny tadi bangkit dari masa-masa sulit itu, dari segi menjaga hati ya, dan tangguh, karena kan again orang punya pilihan mau rapuh tadi atau ya tumbuh dan tangguh. How do you get up? Saya sih kembali kepada misi hidup ya. Saya pikir tidak ada suatu kebetulan saya memimpin tim ini prakerja, dan sekonyong-konyong pandemi itu terjadi. Pandemi itu pada saat menyusun desain kebijakannya itu tidak ada dalam metrik kita, kan tidak ada yang memprediksi adanya pandemi gitu, apalagi si Delta ini, tidak ada yang namanya itu. Nah, kemudian saya diajarin di kampus bahwa sebuah kebijakan itu harus merespon kebutuhan masyarakat. Sangat lucu ketika masyarakatnya butuh A, kemudian tidak bisa karena prosedur tetap pada B. Itu kemudian terjadi mismatch, dan kemudian anggaran yang dikeluarkan untuk hal yang mismatch itu sebuah kesia-siaan, pembuangan sumber daya. Nah, karena itu secara desainnya udah bagus, tapi kemudian mau diimplementasikan seperti itu, dan saya kemudian diminta untuk untuk menjadi kepala atau pimpinan dari pelaksana ini di lapangan. Yang membuat saya bangkit sekali lagi dan terus bertahan itu adalah ya purpose hidup saya. Kayaknya purpose hidup saya itu ya kayak begini, kamu belajar ekonomi, negara Indonesia seperti ini, masyarakat lagi seperti ini, ilmu kamu itu punya manfaat ketika kamu punya power, ketika kamu ada di posisi yang sekarang, kamu bisa berbuat banyak dan make difference dan create impact. Karena itu ya udah bertahan. Terus gimana caranya untuk mengklarifikasi itu semua misunderstanding yang terjadi? Ya udah lempeng aja, dan kemudian transparan, jelasin terus, dan kemudian kolaborasi dengan semua pihak. Semua pihak. Dan dalam hal ini saya harus bilang tadi ya, bahwa kita tuh sukses gak bisa sendirian. Begitu, kalau tadi kuliah sendirian, tapi begitu yang kayak begini, humility itu penting. Karena kalau kita kayak sok-sokan begitu, orang gak akan bantu. Tapi kita harus kemudian juga clear, dan kemudian menjadi sosok yang bisa dipercaya bahwa misi kita itu baik, tapi kemudian bantu kami untuk membantu masyarakat. Nah, kolaborasi dengan banyak pihak, terutama adalah tim Kemenko Perekonomian, tim Kemenq, kemudian dari Sekretariat Negara, dari Sekap, dari Kejaksaan, dari Kepolisian. Saya konsultasi berkali-kali dengan Jaksa Pengacara Negara. Karena ini untuk legal opinion. Saya boleh nggak ke kanan, saya boleh ke itu, dunia lain yang saya nggak pernah pelajari sebelumnya. Tapi inilah dunia public policy. Saya harus kemudian makin rajin untuk berkomunikasi dengan publik dan seterusnya. Padahal waktu itu saya masih ingat April itu tim saya hanya 15 melayani April tahun 2020.
melayani 5,5 juta orang, dana 20 triliun. Itu waduh ngeri banget dah itu. Cuman ya alhamdulillah sekali lagi nggak ada yang kebetulan. Nah dalam hal ini tim terutama adalah engineers ya, tim teknologi, tim operasi itu betul-betul itu memasang sistem yang kemudian bisa benar-benar istilahnya mengawal duit itu yang 600.000 itu benar-benar pergi kepada yang benar-benar membutuhkan atau yang berhak. Bahwa si A ya itu yang pemilik rekeningnya itu. Nah kemudian kalau si A itu ternyata rekeningnya tutup atau rekeningnya lagi diblokir, itu duit benar-benar kembali ke negara utuh juga. Jadi setiap duit yang tersisa walaupun itu 50 perak, 1 perak itu kembali kepada negara. Jadi sistem yang dibangun itu sangat-sangat transparan, sangat-sangat akuntabel, sehingga as time goes by dengan kita berkomunikasi terus transparan, kemudian ya masyarakat kemudian jadi ngerti, oh prakerja itu modelnya kayak begitu, oh prakerja itu ternyata uangnya betul 600.000 itu nyampe, oh ya ada dashboard yang itu transparan. Nah transparansi itulah yang kemudian membuat publik menjadi confident. Apa yang mereka tidak pahami dan mereka sempat galau berasumsi di tahun lalu itu kemudian menjadi berangsur-angsur itu menghilang gitu. Dan hasilnya juga sudah banyak yang nyata. Saya juga mendengar banyak banget kisah-kisah yang sangat menggugah hati. Jasa cleaner bisa jadi penyiar, bisa bisa mengubah hidupnya dan mengubah profesinya karena dia mengupgrade dirinya dan terus belajar di lewat prakerja. Betul. Salah satunya. Kalau topiknya Mary waktu saya diundang ini from zero to hero, yang saya pikirkan itu adalah anak-anak prakerja itu. Karena merekalah the real heroes. Bahwa mereka coming from different backgrounds, have very modest ya backgroundnya. Terus kemudian mereka mengambil secara mandiri opportunity yang dibuka oleh pemerintah lewat program Kartu Prakerja. Terus habis itu mereka mengambil pelatihan yang sesuai dengan katakanlah minat bakat dan potensi yang akan mereka kerjakan, dan kemudian mereka melakukan. Yang susah itu kan melakukan. Orang suka berlatih belajar tapi nggak berani praktek, nggak pernah kemudian benar-benar berani nyemplung ke situ, menekuni itu, berlatih dan gagal bangkit lagi itu nggak banyak orang yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang membuat prakerja itu berhasil adalah sobat-sobat prakerja itu sendiri. Kisah-kisah suksesnya itu luar biasa. Yang tadi Mary sampaikan, ada juga yang tukang bangunan, kemudian sekarang bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi karena belajar K3, dia menjadi pengecek tower telekomunikasi. And then ada juga yang tadi seorang cleaning service di Ternate, sekarang sudah menjadi kerja di MCR dan juga bisa menjadi jurnalis di lapangan karena mengambil pelatihan jurnalisme dan pelatihan editing video gitu. Nah, yang tadi malam saya bertemu dengan salah satu alumni prakerja, dia alumni dari salah satu universitas swasta di Kalimantan Selatan. Kemudian dia ke Jakarta untuk bekerja, tapi waktu itu belum ada pekerjaan, cari kerja, and then pandemi terjadi. Habis itu dia mendaftar program Kartu Prakerja di Gelombang 2, dia dapat, terus dia mengambil pelatihan coding. Nah, selama 30 hari penuh, dan setelah dia mengambilnya itu bulan April, kemudian 1 bulan penuh dia ngambil, and then bulan Juni dia itu apply dan dia menggunakan sertifikat coding dia itu, dan dia satunya lagi mengambil programming Android. Jadi dia ambil 2, coding sama yang satunya programming Android. Sertifikatnya disertakan untuk mendaftar kerja. Dia dapat kerja di bulan Juni. Bayangin dari April ke Juni. Pendek banget. Sekarang baru tahu saya si anak itu, tadi malam dia cerita, sekarang dia kerja di anak perusahaan Pertamina. Sebagai programmer. Jadi yang benar-benar buta nggak tahu programming, otodidak belajar langsung eksekusi gitu kan. Dia kampusnya waktu di Kalimantan dia cerita bahwa dia memang belajarnya IT, tapi kan kampus juga beda-beda kualitasnya, pembekalannya untuk aspek teknis ya, itu mungkin juga beda-beda. Nah, dari pelatihan prakerja itu memang yang ditekankan adalah pelatihan-pelatihan sifatnya praktis. Mungkin nggak sophisticated, rigorous gitu, enggak, tapi praktis. Nah, dari yang praktikal itu pertanyaannya adalah dipraktekkan nggak? Karena sebenarnya yang penting adalah itu baby step dulu, baru kemudian kita tekunin lama-lama gitu kan, meningkat. Nah, jadi intinya itu kita tuh infuse yang namanya virus baru yang namanya belajar. Karena 90% dari
angkatan kerja kita tuh nggak pernah ikut pelatihan sesuai dengan studinya BPS. Jadi nggak pernah ikut pelatihan sebelumnya. Artinya adalah begitu lulus, ya modalnya adalah ijazah. Tidak ada sebuah dokumen atau beberapa dokumen yang itu mensinyalkan skill maupun karakter kita. Kalau kita punya 5 certificates, mungkin orang akan masih sanksi apakah kamu betul-betul menguasai 5 skills. Tapi at least 5 sertifikat itu mensinyalkan bahwa karakter kita adalah seorang pembelajar, bahwa kita mau kemudian meluangkan waktu untuk ngambil kursus A, kursus B, kursus C, sehingga kita dan komplit itu semua 5. Itu sudah karakter kan. Kalau mencari pegawai seorang pembelajar atau yang stagnan, pasti kita pingin yang punya growth mindset. Betul. Exactly. Dan itu sebenarnya sertifikatnya prakerja itu signaling kepada itu. Saya nggak mau mengatakan bahwa kalau sudah punya sertifikat apakah benar-benar bisa, really bisa. Itu latihan kuncinya. Tapi at least dia sudah meng-go through itu, berarti kan itu menunjukkan bahwa dia sudah mengikuti tahap proses pembelajarannya dan itu terukur ya. Itu terukur. Jadi pelatihan di prakerja ada pre-test, ada post-test. Kita sudah cek memang skornya teman-teman ini naik dari semula pre-test itu rata-rata 59, sekarang 73. Dan itu secara statistik signifikan. Ya bagus lah. Ya Allah, saya capek. Temenin saya. Capek banget. Ada orang yang sebenarnya nggak mampu tapi dikasih jabatan, kemudian karena jabatan. Padahal jabatan publik itu kalau kita tidak benar-benar melakukannya dengan benar, itu berdampak kepada kemaslahatan banyak orang. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.